Jaga melindungi kami umatmu, kami jemaatmu di dalam naungan
sampai selesainya ibadah ini kami serahkan di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Gembala kami yang agung, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Tuhan baik, Tuhan sangat baik, dan sangat baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, biarlah Tuhan Yesus senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita, bersama-sama kita. Mari kita katakan kepada Tuhan, kami rindu Bapa, untuk kami selalu menyembah Engkau, untuk kami selalu memuji Engkau Tuhan, untuk kami selalu bersama-sama dengan Engkau Bapa. Di dalam hadirat-Mu kami mau menyembah Engkau Tuhan. Mohon kehadirat-Mu di tengah kami Tuhan, Kau melawat setiap kami. Dan kami yang ada di rumah Tuhan, dan kami semua yang ada di rumah-rumah kami semua. Lawat kami Bapa, terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan, hidup kami. Haleluya Tuhan yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku berani di hadirat-Mu. Sama-sama satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku berani di hadirat-Mu.
pujian kami, dalam penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan hati kami pada sore hari ini. Dan kami mengasihi Engkau Bapa. Bentuklah kami Bapa. Mari Bapa Roh Kudus Kau bekerja atas kehidupan kami hari lepas hari Bapa, supaya kami semakin dewasa, semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini. Kami bersama-sama bisa menghampiri hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk seluruh kebaikan Tuhan. Dari hari ke hari yang terus memelihara kami. Dari waktu ke waktu terus menuntun dan melindungi kami seluruh anak-anak-Mu yang tetap berharap penuh kepada Tuhan. Kami merendahkan hati kami. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampunilah semua kehidupan kami yang kurang menyukakan hati-Mu, bahkan yang tidak menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami telah membuka hati dan pikiran kami. Kami ingin berkonsentrasi penuh untuk menerima kebenaran firman. Firman-Mu memberikan kepada kami kekuatan dalam menghadapi segala hal. Terima kasih Tuhan, urapan Roh Kudus bagi kami yang mendengarkan firman. Urapan Roh Kudus bagi pemberitaan firman-Mu, dan urapan Roh Kudus pula bagi yang memberitakannya. Karena kami tahu firman-Mu itu firman yang hidup, yang benar-benar akan mencapai setiap sasaran hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan sekalian. Shalom alaikum. Ya. Selamat sore kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dan selamat pagi kepada saudara-saudara sekalian yang beribadah di dalam rumah masing-masing. Mari kita persiapkan dengan benar dalam segenap hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ya, dengan terjadinya wabah corona telah merubah hampir segalanya, bahkan merubah di dalam aktivitas manusia di muka bumi ini dalam segala hal. Tetapi jangan sampai pandemi corona ini merubah di dalam tujuan hidup kita, ibadah kita, pelayanan kita, kasih kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita harus semakin diperkokoh, diperkuat, dan diteguhkan dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Iya, puji Tuhan. Kita akan langsung mendengar firman Tuhan pada kesempatan ini. Kita akan membuka dari kitab Wahyu pasal yang ketiga. Dalam perikop ini beberapa waktu yang lalu telah saya khotbahkan, tetapi saya pada kesempatan ini mengambil dari sisi yang berbeda dengan apa yang telah saya sampaikan. Wahyu pasal yang ketiga, pada ayat yang ke-7 sampai pada ayat yang ke-10. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup,
tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Tema firman Tuhan pada kesempatan ini Tuhan yang memegang kunci hidup kita. Tuhan yang memegang kunci hidup kita. Saudara, setiap orang yang hidup di bumi ini tentu impiannya adalah ingin meraih, mengalami keberhasilan atau sukses. Itu adalah hal yang sangat didambakan oleh setiap orang, siapapun orang itu. Berhasil, sukses yang sungguh-sungguh sangat dimimpikan. Tetapi kata orang, untuk meraih keberhasilan, meraih suatu kesuksesan, dibutuhkan kerja keras. Bukan orang yang malas. Dibutuhkan suatu modal yang besar. Dibutuhkan suatu pengalaman yang matang. Dibutuhkan suatu pendidikan yang tinggi, keuletan, dan lain sebagainya. Faktor-faktor inilah yang diyakini kebanyakan orang akan menghantar hidupnya untuk meraih sebuah keberhasilan. Saudara, koneksi memang penting, modal juga penting. Pendidikan tinggi, pengetahuan yang luas, kerja keras, keuletan, pengalaman, semua ini adalah hal yang penting untuk menunjang keberhasilan. Tetapi siapa yang berani menjamin faktor-faktor di atas yang sudah saya sampaikan ini bisa benar-benar membawa kepada satu keberhasilan di dalam kehidupannya? Walaupun semua faktor-faktor itu penting untuk ada dan kita lakukan dalam hidup kita, tapi itu belum merupakan jaminan untuk kita meraih sebuah keberhasilan. Mengapa? Sebab kunci satu-satunya untuk meraih keberhasilan itu di tangannya Tuhan. Ya. Kunci keberhasilan di tangannya Tuhan. Dia yang punya daulat penuh untuk membuka yang tertutup. Dia juga memiliki kekuasaan mutlak untuk menutup yang terbuka. Artinya di sini, saudara, untuk meraih keberhasilan, ketergantungan hidup kita kepada Tuhan harus yang pertama dan utama. Keberhasilan yang dijanjikan
oleh Tuhan untuk kita, anak-anaknya. Tidak sekedar mengumpulkan, meraih, menimbun kekayaan atau meraih kedudukan jabatan yang tinggi atau meraih kemasyhuran namanya, membawa kehormatan. Tidak. Kalau hanya seperti itu adalah sangat terbatas. Tapi keberhasilan yang Tuhan itu kehendaki dalam hidup kita, dalam semua sisi hidup kita, dalam semua bidang hidup kita, dalam semua gerak hidup kita, baik itu secara pribadi maupun secara bersama-sama, baik itu menyangkut hal yang bersifat finansial, lahiriah, tetapi yang utama adalah keberhasilan, ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dalam hidup kita. Dan yang paling utama, keberhasilan adalah keselamatan di dalam kehidupan kita. Inilah sebenarnya keberhasilan yang Tuhan itu persiapkan untuk setiap kehidupan kita. Kalau hanya hal-hal yang bersifat jasmani, hal-hal yang bersifat duniawi, setan bisa memberi keberhasilan. Ya. Usaha manusia bisa membawa kepada keberhasilan. Tetapi apa itu keberhasilan yang sejati? Kadang-kadang orang telah meraih semuanya, tetapi kehidupannya kacau. Kehidupannya diwarnai dengan kebingungan, kegelisahan, keputusasaan. Mereka punya semua di dalam bentuk lahiriahnya melimpah, tapi dia tidak menikmati. Benar apa yang dikatakan oleh Raja Salomo yang penuh dengan hikmat. Cukup perhatian, kita akan lihat dalam kitab Pengkhotbah. Ya. Di dalam Pengkhotbah pasal yang kedua, Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, di luar Tuhan, karena kepada orang yang dikenanya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenal Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Salomo telah mengalami bagaimana menjadi orang yang kekayaannya tidak ada yang bisa membagi. Seorang raja yang besar, seorang raja yang disegani seluruh raja-raja yang ada pada zamannya. Ia memiliki segala-galanya, ia dapat semua yang diinginkannya terjadi dalam hidupnya. Tetapi ternyata kebahagiaan sejati untuk menikmati kesuksesan, menikmati suatu keberhasilan itu hanya ketika dia hidup bersama dengan Tuhan. Di luar Tuhan tidak pernah orang akan menikmati keberhasilan yang sesungguhnya, keberhasilan yang sejati. Bahkan orang-orang berdosa
memang mereka bisa menghimpun banyak, mengumpulkan banyak, bisa jadi kaya raya, bisa menduduki jabatan-jabatan yang strategi, jabatan yang begitu sangat tinggi. Tetapi perhatikan, mereka hanya menghimpun, menimbun, dan mengumpulkan. Kemudian yang menikmati itu orang-orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Itu sebabnya dikatakan kesia-siaan. Orang selalu mati-matian membanting kelompok habis waktunya untuk menimbun kekayaan, dia tidak menikmati. Yang menikmati apa yang dia capai semuanya itu orang benar. Orang benar. Dan ini adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara kalian, sama dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Ayub pasal yang ke-27. Ayub pasal yang ke-27 pada ayat yang ke-16 dan 17. Jika ia menimbun uang seperti debu banyaknya dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, sekalipun ia yang menumpuknya, namun orang benar yang akan memakainya, dan orang yang tidak bersalah yang akan membagi-bagi uang itu. Ini orang fasik, ini orang berdosa, menimbun, menghimpun dan mengumpulkan begitu banyak, tapi yang menerima hasilnya, menikmati justru orang-orang benar, ya, orang-orang benar. Ya. Puji Tuhan. Jadi keberhasilan yang dicapai orang-orang dunia, kesuksesan yang dia raih, ternyata mereka tidak menikmati karena keberhasilan yang sejati hanya di dalam Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita kembali mengamati dari pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Wahyu kepada jemaat di Philadelphia tadi, kita memperhatikan di sana disebut, ya, pada ayat yang ke-7 jelas dikatakan itu, saudara, ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Kunci Daud. Mengapa di sini disebut nama Daud? Dan kita mengenal Daud satu pribadi yang meraih kesuksesan yang sejati. Bagaimana tidak? Dia adalah sebenarnya orang yang tidak diperhitungkan oleh siapapun juga. Ia sangat tidak diharapkan oleh ayahnya, oleh Isai. Itu sebabnya dia dikasih pekerjaan yang sangat rendah, hanya sebagai gembala domba 2-3 ekor domba. Gembala profesinya. Dan dia juga dilecehkan oleh saudara-saudaranya yang secara manusia dia telah menjadi orang-orang yang sangat terpandang karena karisma dan penampilan fisiknya. Ia tidak diperhitungkan sama sekali. Itu sebabnya ketika Nabi Samuel diutus ke rumahnya untuk mengurapi Daud, tidak dipersiapkan sama sekali Daud itu. Dibiarkan berada di padang sana.
dibiarkan berada di tempat penggembalaan, tidak masuk hitungan. Dia anak bungsu. Semuanya ini sebenarnya apa dikatakan secara jelas, sesungguhnya Daud tidak mempunyai masa depan yang sukses, masa depan yang baik. Tidak memiliki koneksi, tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki pendidikan tinggi, tidak memiliki hal-hal yang menjadi kriteria keberhasilan. Tapi pertanyaannya, mengapa Daud bisa meraih keberhasilan yang luar biasa? Dia bukan menjadi seorang raja yang besar, menjadi seorang pahlawan yang luar biasa. Dia tidak ada disegani semua raja pada zamannya. Tapi Daud orang yang benar-benar sangat dicintai oleh Tuhan. Dia menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Dan inilah keberhasilan. Dia bisa menerima semua keberhasilan karena dia menikmati menjalani hidup itu dengan penuh kebahagiaan. Walaupun masalah begitu sangat banyaknya yang dialami oleh Daud. Mengapa? Sebab kunci di tangannya Tuhan itulah yang membuka Daud untuk meraih keberhasilan, meraih kesuksesan. Intinya dia tidak punya modal apa sebenarnya. Tapi Tuhan yang bawa kunci keberhasilan itu. Tuhan, dan dia orang yang sejak kecil, sejak muda yang dikejar, yang dicari itu adalah Tuhan. Yang diandalkan sejak masa mudanya itu adalah Tuhan. Dia tidak pernah minta apa-apa, tidak pernah minta jabatan, tidak pernah minta terkenal, tidak ada sama sekali. Yang dicari Tuhan. Itu sebabnya dia begitu suka memuji Tuhan, dia begitu suka berdoa, dia begitu rajin beribadah. Yang dicari itu Tuhan. Kenapa? Seolah-olah Daud itu tahu kunci hidupnya itu di tangannya Tuhan. Ya, di tangannya Tuhan. Dia berhasil menjadi raja yang besar dan sangat dicintai oleh Tuhan. Rahasianya di mana? Ya. Kita ulang pada ayat yang ke-8 dalam kitab Wahyu dan pasal yang ketiga tadi. Ini sama dengan apa yang kondisi jemaat yang ada di Philadelphia. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ini adalah kondisi jemaat Philadelphia. Kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal nama. Daud itu punya kekuatan apa? Punya modal apa? Tidak ada. Daud memiliki apa dalam dirinya? Seorang gembala, seorang masih sangat hijau muda. Dia punya masa depan sebenarnya. Kekuatanmu tidak seberapa, tapi di sini yang menjadi satu landasan Tuhan itu mengulurkan kunci untuk Daud mengalami keberhasilan. Engkau menuruti firman-Ku. Kembali lagi, Kristen itu orientasi hidupnya menuruti firman-Ku. Bukan mendengar saja, bukan mengerti saja, bukan menghafal saja, bukan memberitakan saja, saudara, tapi menuruti firman-Ku. Sehingga dalam kisah
Rasul di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13. Perhatikan Kisah Rasul pasal yang ke-13. Pada ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Luar biasa, saudara, pernyataan firman Tuhan. Aku telah menemukan Daud yang berkenan di hatiku. Saudara, Daud itu berkenan di hatinya Tuhan, sangat menjadi kesukaan hatinya Tuhan. Begitu dekatnya hubungan antara Tuhan dengan Daud. Mengapa Daud berkenan di hati Allah? Ya, jelas jawabannya adalah seorang berkenan dan melakukan segala kehendakmu. Melakukan segala kehendakku. Puji Tuhan. Saudara, ada dua hal yang saya soroti pada pembacaan firman Tuhan di kitab Wahyu tadi. Bagaimana sih hidup berkenan kepada Tuhan itu? Perhatikan pernyataan Allah, ya. Inilah firman dari yang kudus dan yang benar. Ada dua kata penting di sini. Ya. Yang pertama, yang kudus. Kemudian yang kedua, yang benar. Jadi hidup berkenan itu adalah hidup kudus di hadapan Allah. Itu hidup berkenan. Sekali lagi saya ulang ini. Hidup berkenan di hadapan Tuhan itu adalah hidup kudus di hadapan Allah. Ini hubungan secara vertikal. Secara vertikal. Hidup kudus. Bagaimana untuk hidup kudus itu? Saudara, sekali lagi, hidup kudus itu tentu tidak akan pernah lepas dari ketaatannya terhadap firman Tuhan. Jadi yang pertama, untuk hidup kudus itu adalah dinyatakan di dalam Alkitab hidup bergaul dengan Allah. Bergaul karib dengan Tuhan. Ini ada langkah awal untuk hidup di dalam kekudusan. Bergaul, ya, karib, bergaul akrab, bergaul intim dengan Tuhan. Sehingga inilah yang akan membawa kepada suatu kekudusan. Saya ambil dari kitab Taurat dalam Imamat pasal yang dalam kitab Imamat pasal yang ke-10 ayat yang ketiga. Imamat 10 ayat yang ketiga, berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku. Kunyatakan kekudusanku dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Perhatikan, orang yang bergaul karib dengan Allah, Allah menyatakan kekudusannya. Sebab inilah hal yang
Tuhan dari orang yang beribadah kepadanya. Sehingga dikatakan oleh Rasul Petrus, 1 Petrus pasal pertama ayat 14-16, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Kuduslah dalam seluruh hidupmu karena aku adalah kudus. Jadi untuk menjadi suci, bukan menganggap suci, mengaku suci, tidak. Tetapi untuk sesungguhnya jadi kudus itu adalah bergaulah dengan Tuhan secara akrab, secara karib. Hatimu terus menerus bersama dengan Tuhan. Pikiran kita terus menerus memikirkan, merenungkan Tuhan. Inilah yang dimaksud bergaul karib dengan Tuhan. Mengapa yang di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 itu yang disebut Nuh, orang yang berkenan di hatiku. Apa yang dilakukan dalam Kejadian pasal 6? Nuh adalah hidup bergaul dengan Allah. Padahal kita lihat zamannya Nuh itu manusia berusak moralnya, sudah bobrok tingkah lakunya, sudah begitu sangat rendah sekali di dalam hidup baiknya. Nuh, kenapa dia benar-benar mampu hidup di dalam kekudusan, tidak terseret, terpengaruh, terbawa oleh arus hampir semua orang yang juga jahat ini. Ternyata rahasianya Nuh bergaul dengan Allah. Pergaulan itu mempengaruhi luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Rasul Paulus mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan Allah, itu kita dekat dengan Tuhan. Secara tidak kita sadari, sifat-sifat ilahi, karakter ilahi itu telah mempengaruhi gaya hidup kita. Kita tidak sadar tahu-tahu kita menjadi orang yang begitu sangat indah di hadapan Tuhan. Kita punya kesabaran, kita punya kasih yang begitu sangat padam, kita begitu ada kelembutan, kita begitu ada kerendahan hati, kita mudah menaruh belas kasihan. Sifat-sifat ilahi itu ternyata mempengaruhi gaya hidup kita, karena kedekatan kita dengan Tuhan secara rohani manusia. Gak kerasa, tapi dulu berubah, dulu sombong, dulu keras, dulu begini. Tapi karena kedekatan dengan Tuhan, gak kerasa hidup. Dan inilah awal daripada hidup di dalam kekudusan. Bergaulah dengan Tuhan, hidup dekat, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin baca firman, dan semua dilandasi dengan ketulusan kerinduan hati kita. Dalam Kejadian pasal yang kelima, kita melihat Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-24 dikatakan di sana adalah Henokh. Itu hidup bergaul dengan Allah ratusan tahun. Sehingga Henokh itu dianggap sebagai orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Sehingga Henokh salah satunya orang yang tidak mengalami kematian. Dia tidak pernah mengalami kematian. Karena Henokh hidupnya begitu sangat dekat bergaul dengan Allah, dan diangkat hidup oleh Tuhan langsung ke dalam kemuliaan yang kekal.
melihat bagaimana Nuh bisa hidup dalam kekudusan karena pergaulannya yang dekat dengan Tuhan. Abraham sebagai orang percaya karena pergaulannya yang dekat dengan Tuhan. Dan masih banyak tokoh-tokoh suci di dalam Alkitab yang lain. Dalam Mazmur pasal 24 ayat 2 dan ayat yang ketiga dikatakan, jiwaku haus rindu, ya, seperti rusa yang merindukan air. Demikian jiwaku haus kepada Allahku, kepada Tuhan. Jadi kerinduan hatinya itu seperti orang sedang kehausan untuk mendapatkan air sejuk. Seperti itu kerinduan itu, saudara. Kalau orang mengatakan, aduh, ini kok gak pagi-pagi. Kalau seandainya hari Minggu, gak pagi-pagi, saya berangkat ke gereja, saya ingin cepat-cepat ke gereja, saya ingin. Jadi begitu kuatnya dorongan kerinduan dalam hatinya itu. Orang kan biasa terdorong satu kerinduan yang luar biasa. Yang lain itu lupa, dilupakan semua. Sebab fokus hidupnya kepada satu hal. Itu pemazmur. Jiwaku haus kepada Allah. Kapan aku bisa berjumpa dengan Dia di dalam satu persekutuan? Kerinduan inilah yang membawa orang itu terus-menerus untuk bersama dengan Tuhan. Dan kerinduan ini mengalahkan semua yang menjadi tantangan, hambatan, dan rintangan. Begitu kuat rasa rindu, rasa kangen seperti sedang kehausan untuk segera mendapatkan air diminumnya. Yesus Kristus adalah air kehidupan. Jadi kita lihat, saudara, untuk menjadi kudus yang pertama, hiduplah bergaul secara karib dengan Tuhan. Yang kedua, manusia sekali lagi tidak pernah luput dari kesalahan. Manusia siapa saja, ini harus kita sadari. Semua manusia tidak pernah lepas, satu saat pasti terserandung. Tapi namanya terserandung itu gak setiap saat, gak setiap hari. Dan terserandung itu artinya tidak ada unsur kesengajaan, apalagi direncanakan. Kesandung cukup baru, bisa terserandung dalam kesalahan, tersandung dalam pelanggaran, tersandung dalam dosa. Tapi segeralah untuk membereskannya. Jangan membiarkan dosa sekecil apapun itu menguasai, berada di dalam hati kita. Saudara, harus segera dibereskan. Dia adalah Tuhan. Kita mengenal Daud melakukan dosa yang luar biasa, kejamnya, jahatnya, pelanggarannya luar biasa. Tetapi yang Tuhan menghargai kehidupan Daud. Satu kali dia mendengar firman Tuhan, walaupun disampaikan nabi kecil, dia langsung mengakui dosanya. Ini yang luar biasa. Dosanya besar, dosanya hebat, ya, dosanya begitu mengerikan. Tetapi satu kali dia mendengar firman Tuhan, dia insaf, dia sadar, dia mengakui, dan dia bertobat. Kata Tuhan lewat Nabi Natan, Tuhan sudah mengampuni dosa, kamu tidak akan mati. Padahal luar biasa dosa. Jadi untuk kita tetap di dalam kekudusan, hubungan vertikal dengan Tuhan, dalam kekudusan itu akan terjaga dengan baik apabila kita segera membereskan dosa
dosa kita. Coba kita akan baca dari 1 Yohanes pasal ayat ini. Mungkin saudara-saudara sudah banyak yang menghafal, tetapi ini adalah bagian yang penting. 1 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal pertama ayat 8 dulu ya. Ayat 8 dan ayat 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Menipu dirinya sendiri. Orang yang menutupi dosa itu. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuntas. Jika kita mengaku dosa kita, Ia mengampuni segala dosa kita. Tidak hanya mengampuni, menyucikan. Ya, menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya apa? Kembali kepada kekudusan. Pengakuan secara benar, ya, insaf, sadar, dan bertobat. Biarkan manusia mau mengiling-iling terus urusannya, ya, mau mengungkit-ungkit terus urusannya. Tapi ketika kita benar sudah insaf, sadar, bertobat, saudara benar pengampunan penuh dari Tuhan, penyucian dari dosa yang kita lakukan secara tuntas. Dan Tuhan katakan, jangan berbuat dosa lagi. Saudara, itu sebabnya Yesaya pasal pertama ayat 18 dikatakan, mari kita berperkara, mari kita, ya, mendekat, walaupun dosamu merah seperti germisi, dosamu merah seperti kain kesumba, aku akan menjadikan putih seperti bulu domba dan salju. Kembali kepada kekudusan, pengakuan, pertobatan secara sungguh-sungguh, sehingga kita bisa tetap hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Ya, hubungan vertikal tetap terjaga dengan baik. Ini yang membuat hidup itu berkenan di hadapan Tuhan, dan kunci keberhasilan itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Dan membaca Mazmur 51, tangisan Daud di sana, penyesalan Daud di sana, pertobatan Daud di sana, itu panjang lebar. Dia mengungkapkan pengalaman dosanya itu secara terbuka. Luar biasa, tuntas. Puji Tuhan. Kemudian untuk tetap di dalam kekudusan di hadapan Allah, yang pertama adalah bergaul karib, yang kedua langsung mengaku dan bertobat, kemudian yang terakhir membenci dosa, ya, membenci kejahatan. Ya. Alkitab begitu sering ditulis, orang yang takut akan Allah itu membenci kejahatan. Orang yang mengasihi Allah itu membenci dosa. Jadi kejahatan, dosa itu bukan saja tidak kita sukai, ya, bukan saja tidak kita senangi, tapi kita benci. Manusia berbeda cara menyikapi orang berdosa. Seringkali yang dibenci adalah orangnya. Padahal Tuhan tidak menegak seperti itu. Yang dibenci itu adalah dosa yang dilakukannya, kejahatan yang dilakukannya. Benci kejahatannya. Orang
kalau sudah benci, waduh luar biasa saudara ya. Saudara pernah membenci orang? Ada yang pernah membenci orang? Atau masih ada yang membenci orang? Oh, saudara ya. Itu orang membenci itu kepahitan luar biasa, pahit kayak empedu, saudara ya. Apapun yang ada padanya, tidak ada setitik, sekecil pun yang dianggap baik. Karena dia adalah orang yang sedang membenci. Ya, kacamata hitam. Biar semua kebaikan yang dilakukannya tidak nampak sama sekali, karena mata hatinya sudah membenci. Kejahatan yang luar biasa ini apabila hidup ini kejakitan dengan rasa benci. Alkitab menganjurkan kepada jangan membenci orang yang berbuat dosa, jangan membenci orang melakukan kejahatan, jangan membenci pelakunya, bencilah apa yang dilakukan, apa yang diperbuat. Ya kita indah itu bukan orangnya, tetapi perbuatannya, tingkah lakunya. Saudara, itulah pernyataan dari firman Tuhan. Saya bacakan satu ayat saja dalam Amsal pasal yang ke-8. Amsal pasal yang ke-8, tadi saya singgung sedikit pada ayatnya yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecelakaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Perhatikan, dalam seluruh pernyataan ayat ini tidak ada disangkut pautkan dengan orangnya. Ya, orang yang takut akan Tuhan itu membenci kejahatan. Kejahatan itu yang dibenci. Ya. Kesombongan itu yang dibenci, kecelakaan itu yang dibenci, tingkah laku jahat itulah yang dibenci, dan penipuan itulah yang dibenci. Jadi tidak pernah orang Kristen itu membenci satu manusia pun sejahat apapun. Tuhan tidak mengizinkan kita membenci orangnya. Kita membenci apa yang dilakukannya, apa yang diucapkannya, tapi tidak membenci kepada orangnya. Satu contoh takut akan Tuhan, benci kejahatan begini. Ya, kita mengenal Yusuf waktu berada di Mesir, di rumah nyonyanya Potifar, walaupun tidak ada orang sama sekali dari hari ke hari, dia terus hidup seperti itu, dia melakukan dosa. Dia katakan begini. Waktu dia dalam kondisi sangat-sangat terjepit, ya, Yusuf mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan dosa sebesar ini kepada Allah? Dosa sebesar ini kepada Allah. Artinya apa? Dalam hatinya itu keluarganya itu sangat kuat takutnya kepada Tuhan. Tidak ada orang yang lihat. Dan posisi Yusuf waktu itu siapa yang akan membela dia? Dia di bawah tangan kawannya Potifar ini. Tapi dia berani melawan perbuatannya itu. Berani melawan tingkah lakunya. Mengapa? Hatinya takut akan Allah. Orang kalau takut pada ngeri, ngeri sekali. Kelakuannya ngeri, ucapannya ngeri. Kalau orang sudah tidak punya takut akan Tuhan, Yusuf luar biasa. Puji Tuhan, secara vertikal hidup berkenan di hadapan Allah, pemegang kunci kesuksesan itu. Ya, tegakkan secara vertikal, hidup di dalam kekudusan. Sekarang yang kedua, ya, secara horizontal. Dalam kitab Wahyu dikatakan selain yang kudus dikatakan yang benar. Ya. Hidup benar di antara manusia.
hidup benar di antara manusia. Saya sangat mendapatkan berkat apa yang diucapkan firman Tuhan melalui Rasul Paulus. Demikian di dalam 2 Korintus, surat 2 Korintus pasal yang ke-8 pada ayat yang ke-21. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Oh, puji Tuhan. Inilah orang yang benar-benar memegang hukum Tuhan. Memang hukum pertama Tuhan perintahkan dalam Markus pasal 12 ayat 30 itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Vertikal ini, ya. Dan ini apa belum? Hukum selanjutnya setelah itu, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi ketika kita menemukan rahasia ini, ibadah yang sejati itu bukan hanya secara vertikal kepada Allah, terus menyebut-nyebut Allah, saudara, terus membicarakan soal Allah, memberitakan Allah dan lain sebagainya, tapi tidak pernah hidup benar, hidup baik di antara manusia. Tuhan telah memadukan secara vertikal dan horizontal, tidak bisa dipisahkan. Sebab ini jelas sekali adalah lambang daripada salib kita. Kristen tidak hanya diajari untuk sujud kepada Tuhan, tapi Kristen diajari firman Tuhan untuk baik benar kepada manusia. Begitu banyak Alkitab ini tertulis di Israel, bagaimana seorang anak menghormati orang tua, ya. Bagaimana orang tua mengasihi kepada anak, bagaimana istri menghormati suami, bagaimana suami menghormati kepada istri, bagaimana orang lebih tua dihormati orang yang masih muda, bagaimana orang yang tua mengasihi pada yang muda. Ini adalah telah disatukan sedemikian rupa. Paulus menyatakan, aku tidak hanya memikirkan yang baik di hadapan Tuhan, tapi aku memikirkan yang baik di hadapan manusia. Tidak hanya dia berlaku benar, kudus di hadapan Tuhan, tetapi menyakiti hatinya manusia. Itu tidak pernah diajarkan oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kenapa kembali kepada Yusuf? Kalau kita perhatikan ya, dari pasal 39, Tuhan menyertai Yusuf. Selalu dikatakan itu, Tuhan menyertai Yusuf. Kenapa? Dalam pasal 39, salah satu ayat yang dikatakan di sana adalah Yusuf itu manis sikapnya. Dan tipe orang yang benar-benar punya integritas yang luar biasa. Orang yang rajin bekerja, orang yang bertanggung jawab dalam semua pekerjaannya. Sehingga, saudara, Potifar ini begitu sangat mengasihi Yusuf. Karena dia melihat bagaimana hidupnya Yusuf itu. Dia tidak hanya menunjukkan orang yang takut kepada Tuhan, tapi dia menunjukkan bahwa dia orang yang begitu baik bertanggung jawab atas kepercayaan dari tuannya di dalam hidup. Tidak ada perpaduan. Ini adalah Kristen yang bisa dilepaskan horizontal, vertikal dan horizontal. Dan bisa dipisahkan oleh Kristen secara itu. Yang kudus dan yang benar. Cara menghargai Allah dan juga menghargai sang manusia. Itu dilakukan oleh Yusuf. Saudara,
Tapi Yusuf kan tidak sakit hati. Karena dia sudah benar melakukan yang benar. Kenapa dia takut? Dia tahu di penjara bukan karena dia melakukan kesalahan, tapi di penjara karena dia melakukan kebenaran. Tidak perlu takut. Tapi ternyata luar biasa pernyataan Allah di dalam penjara itu. Tuhan menyertai Yusuf sehingga kepala penjara itu mengasihi Yusuf. Seluruh tawanan itu diserahkan kepada kuasa Yusuf. Dan luar biasa, saudara ya. Yusuf ini bisa menampilkan diri sebagai simbol orang Kristen yang sejati. Bukannya takut kepada Tuhan, tapi bagaimana dia itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ini kekristenan yang sejati, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi tidak hanya cara vertikal seperti orang-orang lain, udah pakai nama Tuhan menghancurkan, pakai nama Tuhan mukul merusak dan sebagainya, pakai nama Tuhan, saudara. Bukan seperti itu. Orang Kristen punya hukum yang hampir sama, vertikal dan horizontal. Mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Kalau dijilid sakit, ya jangan jilid. Kalau dipukul sakit, ya jangan memukul. Kalau diambil barangmu tidak boleh, ya jangan mengambil barangnya orang lain. Ini adalah hal yang begitu sangat penting di hadapan Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 26 dikatakan Samuel semakin besar, dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Bagaimana hormatnya terhadap Imam Eli. Samuel itu, walaupun firman Allah dinyatakan kepada Imam Eli, kepada Samuel, seolah Imam Eli sudah ditinggalkan, tapi hormatnya Samuel dan Imam Eli itu luar biasa. Sebab dia tidak mau, hidup hanya menghargai Tuhan. Orang mengatakan harga otoritas, tapi ternyata tidak seperti itu. Ya, Samuel tahu dia orang tua. Samuel tahu juga dia adalah seorang hamba Tuhan. Dia hidup saja. Tuhan Yesus kalau kita membaca di dalam Injil Lukas juga demikian kalau dikatakan ya. Di dalam Injil Lukas dikatakan Tuhan Yesus semakin besar di Lukas pasal 2 ayat yang ke-32 ya. Ia dikasih Allah dan manusia. Sudah mari kita bangun ini ya. Aku memikirkan yang baik tidak hanya di hadapan Tuhan, tapi di hadapan manusia. Karena itu hukum dalam seluruh Alkitab dijadikan vertikal dan horizontal. Dan inilah yang menjadikan kunci itu diulurkan bagi Daud. Ya. Bagaimana Daud itu menghormati luar biasa kepada Saul beberapa kali. Ya. Daud ada kesempatan untuk membunuh, selesai dia jadi raja, tidak mau dia. Tidak menghormati, menghargai kepada Saul. Walaupun dia sebenarnya akan langsung dipecat, tapi hormatnya luar biasa. Karena dia tidak mau, hanya menghargai Allah, kemudian melecehkan orang lain. Kunci diterima oleh Daud, kunci diterima oleh Yusuf. Dia yang memegang kunci. Kedua hal ini, mari kita ingin mohon kepada Tuhan dengan kerinduan kita bersama. Dan walaupun kita mungkin hitung-hitungan secara modal, bagaimana saya bisa sukses, bagaimana saya bisa berhasil, bagaimana bisa meraih, bagaimana rumah tangga bisa hidup nikah, semuanya bagaimana. Saudara, jangan terlalu banyak berpikir. Mari kita upayakan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Ya, jadilah hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadilah hidup benar di antara manusia. Dia satu-satunya memegang kunci keberhasilan.
Dia satu kunci yang bisa membuka dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kalau dia sudah membuka, siapa yang bisa menutup? Kita lihat bagaimana dijegal beberapa kali itu Daud itu terus menerus. Siapa yang bisa untuk menurunkan kalau tangan Allah sudah mengangkat? Kalau pintu sudah dibukakan, siapa yang bisa menutup? Kekuatan apa bisa menutup? Tidak ada. Dan itu kita khawatir, mau dibuat tanpa apa? Jangan khawatir lah sudah. Percayalah firman Tuhan. Yuk. Saya setiap malam saya sharing sama istri saya, sama Bu Gembala. Saya baca terus-menerus setiap malam. Saya doakan seluruh jemaat setiap doa. Tidak ada yang. Kemudian setelah doa saya tanya, ada dari saya tanya, semoga tak bisa, masih belum kita doakan. Kesempatan yang terus-menerus saya bangun. Saya ingin satu di hadapan Tuhan. Jemaat semua, mari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu kerinduan saya. Soal berkat jasmani itu nomor 2, keberhasilan jasmani nomor 2. Tetapi jangan sampai hidup kita ditolak oleh Tuhan. Jangan sampai kita berjuang melayani Tuhan, padahal aku tidak pernah kenal pembuat kejahatan. Jangan sampai. Di sini tuh hanya mampir mobil, hanya transit sebentar. Bukan stasiun akhir tujuannya, bukan. Sudah ya, stasiun akhir itu tangan itu. Kalau Tuhan sudah membuka pintu baik, pintu berkat, pintu anugerah, pintu kebahagiaan, pintu keberhasilan, siapa bisa menutupnya? Kita tutup ayat ini, khotbah ini dari surat Roma dari Rasul Paulus. Dalam pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8. Kita perhatikan ayat 33 dan 34. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Kurang apa? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi apa? Pembela bagi kita. Haleluya, luar biasa. Siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Siapa yang akan bisa menghancurkannya? Allah pembela kita. Allah pembela kita. Daniel ingin dilengsarkan. Daniel ingin 122 orang pejabat pada zamannya Darius ingin melorot Daniel. Tidak ada satu kekuatan yang bisa melorot dia. Kalau kita baca Daniel pasal yang ke-6, 122 orang dari bersepakat untuk menjatuhkan Daniel. Ya. Karena agamanya, karena dia udah benar, hidup jujur, ya. Tidak pernah berhasil. Kenapa? Allah pembelanya. Puji Tuhan. Saudara jangan kecil hati. Mungkin sampai detik ini ya kita belum meraih keberhasilan, kesuksesan. Semua hal yang kita lakukan Tuhan asal sesuai dengan firman. Tapi yang paling penting ingatlah, Dia satu-satunya pribadi yang membawa kunci keberhasilan untuk setiap kehidupan kita. Bahkan kunci kerajaan surga itu di dalam tangannya Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Dan kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah yang memegang kunci. Nasib kita bukan di tangannya manusia, bukan di tangannya siapapun. Masa depan kita tidak di tangannya manusia.
Keselamatan kita tidak di tangannya manusia. Kebahagiaan kita tidak di tangannya manusia. Hanya satu-satunya yang memegang nasib hidup kita itu adalah Tuhan Yesus yang berkuasa penuh, berdaulat penuh. Kunci itu di dalam tangannya. Ya, kita akan naikkan pujian yang pertama kali dinyanyikan. Engkau masih tetap memelihara kehidupan kami ya Bapa. Walaupun dunia dalam keadaan ditakuti oleh penyakit wabah, tapi kami percaya bahwa Engkau begitu baik bagi kami. Penyertaan tangan Tuhan yang begitu kuat bagi kami sampai saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa kunci keselamatan hanya disediakan untuk Tuhan. Bagi kami anak-anak yang mau hidup senantiasa kudus di hadapan Tuhan. Kunci kebersihan hidup kami hanya disediakan Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang mau hidup selalu tekun berharapannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada sore hari ini ya Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi anak-anak-Mu yang kudus, anak-anak-Mu yang senantiasa berharap penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu ya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan, kekuatan untuk senantiasa melihat akan anugerah kebesaran Tuhan bagi kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, jika selama ini Tuhan hidup kami tidak berkenan kepada Engkau, hidup kami jauh daripada Engkau ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau belajar juga Tuhan untuk senantiasa menghormati, menghargai kami sesama manusia
manusia ya Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan selalu Engkau sampaikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga dan juga Tuhan berkati sebuah jemaat bagi Philadelphia ini ya Tuhan. Kami tidak bisa mendatang satu persatu, tapi kami percaya bahwa penyertaan tangan Tuhan turun atas kami semua jemaat bagi Philadelphia ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa memelihara senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai akan bangsa dan negara kita Tuhan. Tuhan senantiasa jauhkan Tuhan dari segala wabah penyakit, sakit apapun Tuhan yang sedang merajalela di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Tuhan laluikan, Tuhan jauhkan semua wabah ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Tuhan pulihkan semua ini ya Tuhan. Perekonomian bangsa dan negara itu juga Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pemerintahan yang ada juga Tuhan memberikan, Tuhan berkati ya Tuhan pemerintahan ini. Kami senantiasa Tuhan memberikan kekuatan bagi pemerintahan ini untuk senantiasa mau Tuhan untuk memberikan arahan untuk bangsa Indonesia ini ya Tuhan, untuk dapat kami berangsur-angsur pulih keluar dari wabah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai dan membimbing kami semua. Haleluya, amin. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Tekun dalam doa, kita bergumul terus. Yang pertama, supaya seluruh jemaat Philadelphia Wage tetap di dalam perlindungan Tuhan, ya. Semuanya sehat dan diteguhkan, dikuatkan dalam hidup rohaninya, tidak diintimidasi oleh berita virus corona ini, ya, karena hidup kita jelas-jelas di dalam tangannya Tuhan, ya, kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan yang kedua, kita doa supaya wabah ini segera lalu dari bumi Indonesia, bahkan dari muka bumi ini, ya. Puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada jemaat yang terus berpartisipasi untuk menyiapkan protokol kesehatan sampai hari ini bisa berjalan dengan baik adalah karena kerjasama dari jemaat, ya. Puji Tuhan. Sebelum saya mengakhiri doa ini dan ibadah ini, kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin memberikan sumbangsih sedikit untuk RU yang akan Lebaran hari ini Idul Fitri, silakan bisa entah sudah digerakkan sedikit atau banyak, bisa memberikan kepada Pak Musa untuk nanti kita salurkan bersama, ya. Jadi Tuhan, mari kita akan beri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan untuk kekal selama-lamanya. Kami percaya kebenaran firman-Mu selalu memotivasi dalam kehidupan kami, Tuhan, pribadi lepas pribadi, agar kami semuanya di tengah-tengah Tuhan wabah ini, kami semakin lebih dekat kepada Tuhan, semakin bergantung penuh kepada Tuhan.
karena Engkau yang telah menebus kami, menyelamatkan kami, akan terus menuntun setiap hidup kami, benar-benar selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya wabah ini segera dilalukan, diangkat dari muka bumi ini, dan terutama seluruh jemaat GBPS Philadelphia Wage khususnya tetap di dalam perlindungan kuasa-Mu, dalam bentengi kuasa Tuhan setiap hari, sehingga kami hidup dalam keluarga ada selalu damai, sejahtera, dan sukacita. Terima kasih saudara kami yang berada di tempat yang jauh, luar kota, luar pulau, bahkan di luar negeri, semuanya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, memberkati semua yang kami bagian pelayanan pada petang hari ini. Singer, solider, main musik, semua jemaat tidak terkecuali, bahkan jemaat-jemaat yang beribadah di rumah, semua dilawat oleh Tuhan, semua digembalakan oleh Tuhan. Hati kami mencintai Tuhan, hati kami terus rindu kepada Tuhan. Tuhan akan lebih mendekat kepada kami. Terima kasih, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang terimalah berkat anugerah damai sejahtera di dalam persekutuan Bapa, Putra Tunggal, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Immanuel bagi kami sekalian. Ya, semua kami pulang tiba di rumah dengan damai sejahtera. Kami berdoa dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pulang.